stasi kami ini kan di sana tuh ada dua gereja, Santo Yosef dan Santo Paulus, dan itu mungkin tidak ada yang terjadi di satu paroki, satu stasi, tapi dia punya dua gereja. Nah, ini salah satunya ada di Waropen yang kita punya. Jadi dalam satu stasi itu ada dua gereja. Kalau dulu kita 3 tahun dapat pelayanan pastor satu kali, tahun 90, tahun 2000. Bahkan 4 tahun sekali pastor pergi. Ada kerindu kami sangat itu, sangat tinggi jika pastor datang. Salve, halo sahabat Komsos terkasih, salam jumpa di podcast Berkat, Berbicara Katolik, Paroki Bunda Maria Serui. Bersama saya, Kiki Alatubir, akan menemani sahabat Komsos sekalian dalam berbincang tentang mengenal stasi Waropen. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, jauh-jauh menyeberangi Laut Saireri dari Kabupaten Baka Waropen. Halo Bapak. Selamat malam. Ya. Selamat datang di Kota Serui. Pastinya kalian penasaran kan siapa Bapak berdua yang sedang berhadapan dengan saya. Silakan, mohon Bapak berdua bisa memperkenalkan diri. Baik, selamat malam. Nama saya Sri Lustalan. Saya berada dalam komposisi pengurus stasi Waropen. Ya, baik ya. Saya perkenalkan nama saya Marcus Kora. Saya di stasi Santo Yosef Waropen, jabatannya sebagai wakil ketua stasi. Terima kasih kepada Bapak berdua sudah memperkenalkan diri. Pastinya kita pengen tahu bagaimana sejarah dan perjuangan stasi Waropen bisa berdiri. Kita langsung mohon Bapak untuk menjawab. Saya sedikit menggambarkan secara tidak real, tetapi ada garis besar tentang sejarah berdirinya Gereja Katolik Stasi Waropen. Awalnya ada beberapa tokoh Katolik yang ada pada tahun 80-an, namun mereka tidak mungkin tidak sinergi untuk bisa membangun gereja Katolik secara administratif. Pada tahun 96 ada datanya transmigrasi dari NTT bulan Januari, angkatan pertama. Bulan Agustus, angkatan kedua, itu jumlah cuma 16 orang, 1 pesawat. Kita datang dari NTT tahun 97, datang langsung kita mencoba merangkul tokoh-tokoh agama Katolik yang sudah di Waropen. Kita berunding dan mencoba membangun badan stasi Waropen. Tepat tanggal 1 Oktober tahun 98, kita bersama beberapa tokoh yang menelpon kami dari NTT. Kita duduk bersama di Gereja Kristen Protestan GKI Diaspora SP5 dan kita mulai membentuk badan stasi. Zaman itu kondisi Waropen masih sangat sulit untuk kita jangkau. Jadi kita masih berjalan kaki dari antar SP masuk di kota kabupaten sekarang Waren sampai kota kecamatan Urupas masih berjalan kaki. Sepeda pun belum ada. Memang kita saat itu berusaha jadi mungkin sehingga harus bangun satu gereja wujud daripada himpunan gereja Katolik. Jadi kita mencoba membuat bahan untuk bangun gereja Santo Paulus Navarro. Kita sama-sama pikul kayu. Perjalanan sedikit demi sedikit umat Katolik dari beberapa daerah, Toraja, Ambon mulai bergabung dan itu jumlah umat Katolik semakin banyak. Kita berusaha sampai bangun 2 gereja
Pertama gereja Santo Paulus Nobaru, kemudian kita datang bangun gereja darurat di SP6 di Kampung Sorajaya. Kita swadaya, mulai dari kumpul seng, kumpul uang, dan juga kumpul kayu untuk bangun gereja darurat. Itu sudah tahun 2003. Berjalan sampai kita memperoleh tanah tahun 2012. Jelas kita sudah punya tanah resmi di SP6 50 kali 400, jadi 2 hektar. Tahun 2012 mulai membangun gereja Santo Yosef European yang sekarang menjadi Kapela Santo European. Dengan jumlahnya besar, itu dananya sumbernya dari pemerintahan daerah sejumlah 3 miliar. Beberapa hal yang sampaikan ini, sampai saat ini kita pengurus karena orangnya sedikit, jadi kita pengurus ini hampir seperiode kita bergabung di dalam pengurus stasi, bahkan pengurus kering. Sekarang Kompas, dulu kering, dan berjalan sampai saat ini gereja Katolik Santo Yosef Nobaru sudah diresmikan oleh almarhum Uskup John Sakri tanggal 20 Mei tahun 2000, dan gereja Santo Paulus juga sudah resmi menjadi gereja Katolik Kapela Gereja Katolik Santo Paulus Nobaru. Sekilas saya gambarkan, mungkin yang lain akan disampaikan oleh saudara saya di samping. Terima kasih. Setelah kita mengetahui sejarah Stasi Waropen, selanjutnya bagaimana perkembangan umat di Stasi Waropen dan situasi dan kondisi umat di sana? Ya, secara singkat saya akan menjelaskan tentang bagaimana jumlah umat yang ada di Stasi Santo Yosef Waropen. Jumlah umat di Stasi Santo Yosef Waropen itu terdiri dari 4 kombas, 2 kapela, 2 gereja, 4 kombas. Jadi Santo Yosef itu terdiri dari 4 kombas, yaitu Kombas Antonius Padua, Gregoris Agung, Santa Agata, dan Kristiforus. Namun Kristiforusnya ini berada di Santo Paulus, di Kapela Santo Paulus, atau berada di gereja Santo Paulus. Dengan jumlah umat yang berada di masing-masing kombas, yaitu Kombas Santo Kristiforus itu jumlah dari tahun 2020 itu 36 KK. Sedangkan tahun 2021 itu menjadi 48 KK. Itu tambahan adalah 12 KK. Kemudian jumlah jiwanya di dalam Kombas Santo Kristoforus itu sebanyak 140 jiwa. Kemudian yang meninggal itu 1 jiwa. Kemudian di Santo Gregoris Agung itu tahun 2020 itu sebesar 19 KK. Kemudian tahun 2021 itu sebesar 23 KK, naik 5 KK, tambahan 5 KK. Kemudian jumlah jiwa itu sebanyak 101 jiwa. Yang meninggal tidak ada. Kemudian Kombas Antonius Padua itu jumlah KK itu sebanyak 22 KK. Tahun 2021 itu naik menjadi 23 KK, tambahannya 1 KK. Kemudian yang meninggal itu 1 jiwa. Kemudian Santa Agata itu 31 KK tahun 2020, sedangkan tahun 2021 itu tetap menjadi 31, tambahan tidak ada. Jumlah jiwa 140 jiwa dan meninggal adalah 1 jiwa. Nah, demikian jumlah keseluruhan KK yang berada di Stasi Santo Yosef Waropen itu sebanyak
125 KK. Jumlah tambahan umat yang baru itu sebesar 18 KK, sedangkan jumlah umat yang meninggal itu sebanyak 3 jiwa. Lalu total keseluruhan umat stasi Santo Yosep Waropen per tahun 2021 itu sebanyak 487 jiwa. Naik dari data tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu 1,02% menjadi 2,7% dari populasi umat Katolik yang berada di Kabupaten Waropen. Itu sekedar sekilas dari data umat yang ada di stasi Santo Yosep Waropen. Berarti selama kurang lebih 2 tahun ini terjadi peningkatan jumlah umat. Ya. Dan untuk kita ketahui juga bahwa di Paroki Bunda Maria Serui memiliki 2 stasi, stasi Dawai dan stasi Waropen. Dan stasi Waropen merupakan stasi yang jaraknya cukup jauh ya dari Paroki Bunda Maria Serui karena harus melewati lautan. Selanjutnya, bagaimana kerjasama antara gereja dan pemerintah daerah? Ya, kalau kerjasama antara pemerintah daerah dan gereja itu selama ini berjalan dengan baik. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak berkaitan dengan bagaimana pemerintah punya peran di dalam gereja di Waropen, di mana pemerintah membantu kami dengan dana 3M untuk membantu pembangunan gereja itu bisa selesai. Itu malah ada satu kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah. Dan selama ini kami lihat di Kabupaten Waropen bahwa gereja dan pemerintah itu selama ini berjalan cukup baik, cukup elok di Kabupaten Waropen. Tidak ada hal-hal yang sangat tipis dari itu. Semua jalan baik di sana. Ya. Terima kasih. Mungkin ditambahkan sedikit oleh Bapak. Ya. Baik. Terima kasih. Ini saya tambahkan bahwa umat Katolik di stasi Waropen dari seluruh kategori pengurus stasi, dari badan stasi, kemudian badan kombas, itu kita kerjasama. Kemudian OMK dengan WK itu kerjasama baik. Kerjasama bukan internal dalam gereja, tetapi kerjasama dengan pihak luar, gereja-gereja lain. Ada kegiatan ekumene antara ibu-ibu dengan gereja-gereja Kristen non-Katolik. Ada kegiatan bersama, seperti ada gereja ekumene, mereka sama-sama. Nah, kemudian OMK juga, mereka ada kegiatan olahraga yang sering juga kerjasama main bersama gereja anak-anak gereja lain, gereja Kristen lainnya. Bahkan bukan gereja saja, anak-anak dari Muslim juga bergabung, mereka bermain sama-sama. Itu sedikit tambahan dari kami bahwa dalam gereja Katolik itu ada kerjasama baik internal maupun eksternal. Terima kasih Bapak. Berarti hubungan di dalam gereja sama hubungan gereja dengan di luar sangat baik sekali ya Bapak. Sangat baik, ya. Oh iya Bapak, tadi juga sempat disinggung tentang kegiatan anak-anak muda dalam berolahraga. Nah, bagaimana hidup atau bagaimana orang muda Katolik OMK dalam hidup menggereja di stasi Waropen? OMK di stasi Waropen, mereka sangat antusias dalam tugas-tugas yang diberikan pada mereka, terutama latihan KOR OMK, mereka harus aktif karena itu punya jadwal khusus. Kemudian OMK bergabung orang tua karena itu KOR umum, beraktif. Lagi mereka ada sembahyang lingkungan, itu khusus untuk anggota OMK. Jadi mereka tidak begitu bersembahyang untuk OMK, dan juga di lingkungan juga mereka bergabung dengan kakak. Setiap kali hari Kamis kita sembahyang, mereka juga turut gabung. Itu mereka diberikan tugas oleh mereka punya pembina OMK. Ya.
sehingga tidak ada hal-hal yang mereka buat di luar daripada aturan yang kita tetapkan di dalam gereja. Dan juga mereka kegiatan ekstra ke luar, ke pantai bersama-sama, itu biaya juga mereka biaya mandiri. Mereka patungan atau mereka kerjasama cari dana, terus kegiatan itu jalan. Sehingga kalau dari paroki ke sana dan beberapa seksi atau komisi yang mendampingi mereka untuk berikan motivasi, tentu gerak lebih hidup lagi, semangat tambah membakar, sehingga nanti gerak OMK ke depan di stasiun Santo Yosef itu mungkin harapan untuk mereka bisa membuat sesuatu. Hanya perlu kita berikan motivasi, dorongan, sehingga semangat mereka tetap tidak sampai sirna. Ya, apalagi OMK kan sebagai generasi muda Ya, ya. gereja penerus. Ya. Dan bagaimana harapan, impian dari Stasi Waropen ke depannya? Ya, jadi kalau harapan dan impian Stasi Santo Yosef Waropen ini ada banyak sebenarnya. Jadi harapan kami di stasi itu, stasi kami ini kan di sana tuh ada 2 gereja, Santo Yosef dan Santo Paulus. Dan itu mungkin tidak ada yang terjadi di satu paroki, satu stasi, tapi dia punya 2 gereja. Nah, ini salah satunya ada di Waropen yang kita punya. Jadi dalam satu stasi itu ada 2 gereja. Nah, OMK-nya itu digabung, tadi seperti disinggung oleh Bapak. 2 gereja tetapi OMK-nya digabung jadi 1. Nah, jadi Santo Yosef dan Santo Paulus punya OMK-nya itu digabung jadi 1. Nah, kemudian kami semua dibawa dari paroki Bunda Maria Serui. Kami dibawa itu. Nah, kami berterima kasih karena hari ini dan kemarin kami ada diundang oleh paroki untuk datang ke paroki untuk membahas program-program paroki. Artinya pembahasan program paroki tahun 2022 serta evaluasi program paroki 2021. Nah, kami dari stasi itu ada ikut di sini, ada diutus 5 orang untuk hadir di sini untuk membahas program-program itu. Sekaligus kami juga membahas tentang program-program stasi ke depan. Jadi ke depan nanti kami akan sinkronkan program-program stasi dengan program paroki. Jadi itu bisa jadi 1. Nah, ini kami di stasi sangat berterima kasih karena selama ini belum pernah terjadi selama ini. Jadi selama stasi Santo Yosef dan paroki Bunda Maria ini berjalan, kami itu belum pernah ada pertemuan seperti begini. Dan ini kami stasi sangat bersyukur kami bisa hadir di paroki dan bisa melihat bagaimana paroki itu punya perkembangan. Nah, nanti kami pulang ke stasi, kami akan mengembangkan seperti yang ada di paroki. Mudah-mudahan ya itu bisa dilaksanakan nanti di stasi nanti ke depan. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, saya kan bertanya bagaimana perbedaan antara saat pastor berkunjung ke stasi pelayanan dan saat pastor tidak ada. Pertanyaan itu sangat menyentuh karena kelihatan umat di sana waktu ke waktu mereka sangat merindukan sakramen komuni, sehingga kelihatan berbeda sekali. Jika pastor tidak ada, umat agak menipis. Begitu pastor datang, mereka semakin yang tidak pernah datang juga datang. Karena mereka sangat merindukan sakramen komuni. Mereka tahu bahwa sakramen komuni itu adalah titik keselamatan jika mereka menyambut tubuh Kristus. Salah satu itu. Kemudian ada beberapa umat juga yang walaupun selama itu tidak gereja dalam perayaan ibadah, tetapi begitu pastor datang itu biar dia tidak kerja juga tidak apa-apa selama pastor ada di Waropen. Lalu sekarang kami lihat, kami sangat senang jika ada satu pastor pembantu dan pastor utama. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan ke stasi Waropen itu rutinitas. Artinya paling tidak 2 minggu sekali itu otomatis sudah ada. Kalau dulu
Kita 3 tahun dapat pelayanan pastor 1 kali, tahun 90, tahun 2000. Bahkan 4 tahun sekali pastor pergi. Hanya kerindu kami sangat itu sangat tinggi jika pastor datang. Tapi kalau menjelang zaman sekarang di tahun 2000-an, 2020 ke atas, ini sangat-sangat dekat dan iman kita sangat aktual menghadapi seluruh tatanan ibadah dan perayaan Ekaristi. Karena pastor sudah ada, kemudian kita sering diarahkan oleh badan pengurus gereja dan lain-lain yang ditugaskan oleh gereja untuk mereka turut membimbing umat. Apalagi pastor kalau ke sana dalam khotbahnya selalu memberikan kita semangat, menyarankan kita tentang hidup menggereja. Ini sangat sudah akhir-akhir ini kami merasa bahwa sangat luar biasa daripada yang dulu-dulu tahun 2000 2001 sampai 2010 itu 4 tahun baru pastor 1 kali jemput. Kunjung kita bukan jemput, kunjung kita. Itu sedikit gambaran kami tentang emosional umat jika pastor datang dan juga kita perayaan ibadah sendiri jika pastor tidak ada. Mungkin teman saya mau Jadi saya tambahkan sedikit tentang bagaimana sekarang kita lihat bahwa yang di paroki sekarang sudah ada 2 pastor, yaitu pastor paroki dan ada pastor pembantu. Kemudian juga ditambah dengan 1 frater top yang ada di paroki Bunda Maria Serui, sehingga pelayanan-pelayanan yang ke masing-masing stasi di Waren dan di Dawai itu sudah dapat berjalan dengan baik. Tadi telah disinggung oleh Bapak Sekretaris bahwa kami punya setiap bulan itu hampir 1 kali kunjungan pastor itu pasti akan ke sana. Ada 2 minggu sekali. Jadi kami hampir setiap hari karena di stasi juga itu sudah ada kulit 2. Jadi hampir setiap minggu lah kami bisa terima komuni. Walaupun itu diberikan oleh akulit. Tetapi kami bersyukur karena bisa terjawab yang selama ini kami idam-idamkan itu sudah bisa dapat terjawab. Nah, ke depan nanti ya mudah-mudahan ya lambat laun pasti stasi Waropen bisa mekar mungkin jadi paroki dan ya kami berharap itu bisa terjadi. Walaupun mungkin waktu yang lama, tetapi kami tetap optimis bahwa ke depan stasi Waropen akan bisa menjadi paroki yang bisa mandiri seperti Serui. Begitu mungkin dari kami. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan, impian, dan kerinduan umat di stasi Waropen dapat terwujud. Amin, amin ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya bersama kami Komsos Paroki Bunda Maria Serui, dan terima kasih juga atas informasi mengenai stasi Waropen sehingga menambah wawasan kami. Dan pastinya terima kasih kepada pemirsa yang sudah dengan setia mendukung karya-karya Komsos. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di podcast berkat selanjutnya. Tuhan memberkati.